Yo, selamat datang di channel QuantiTech. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai RAM. Mulai dari cara membaca spesifikasi RAM, terus itu kompatibilitas antara RAM dengan komponen lainnya, lalu perbedaan performa hingga RAM yang beda merek, bahkan beda MHz dan juga beda keyakinan. Dan penting mana sih kecepatan atau kapasitas ataupun efisiensi. Tapi di sini saya menjelaskan berdasarkan apa yang saya ketahui karena saya juga masih belajar ya, anggap aja kita sama-sama belajar ya kan. Dan di sini kita ditemani oleh bintang tamu spesial kita yaitu Kingston Fury Renegade 16GB DDR4 dengan kecepatan 4400 MHz, hampir mendekati seri DDR5 yang 4800 ya kan. Namun tentu jelas Kingston juga punya kok seri DDR5-nya. Malahan yang DDR4 ini ada juga seri yang dengan kecepatan hingga 5333 MHz. Ya itu semua tergantung pilihan kalian mau kelas yang mana, kelas entry level kah, mid end kah, atau high end. Itu semua ada ya guys ya. Dan biasanya RAM dengan frekuensi tinggi itu dikhususkan untuk pekerjaan atau untuk kompetensi kayak misalnya overclocking gitu kan ya. Oh ya, sebagai info juga kalau RAM dari Kingston Fury ini memiliki software RGB-nya sendiri ya. Kayak yang kalian lihat sendiri yang di sini itu kan beda sendiri ya. Itu kita pakai software dari Kingston Fury CTRL. Jadi dia emang udah ada softwarenya tersendiri. Kalian bisa setting semau kalian, sesuka hati kalian. Jadi Kingston ini udah berjalan sejak 1987 dan memang sudah sepuhnya di dunia percipan memori ya guys ya. Siapa sih yang nggak tahu Kingston? Coba dah kalian tanya ke bapak kalian, Pak, tahu Kingston nggak? Saya mah taunya batu baterai ABC. Pokoknya Kingston itu udah menyebar luas di segala perangkat elektronik. Mulai dari RAM, storage, kayak SSD, terus itu flash disk dan juga memori. Bahkan ke ranah industri besar pun udah masuk ya guys ya. Jadi nggak perlu diraguin lagi soal kualitas dan juga after sales-nya pasti udah dijamin mantap. Betul, unit yang kita miliki ini adalah unit yang rare item atau limited edition ya. Jadi ini bakalan saya simpan dan saya rawat seperti anak sendiri ya guys ya. Tapi beda cerita kalau BU. Oke, kita lanjut untuk ke pembahasan yang pertama yaitu cara membaca spesifikasi RAM. Cara yang pertama itu hal yang paling umum yaitu membaca dari boxnya atau dari RAM-nya langsung. Seperti di sini boxnya ada tulisan 16GB 2x8GB 4600 MT per second atau speednya di sini. Atau bisa juga dari RAM-nya tersebut. Ini ada tulisan 16GB sebagai kapasitas, DDR4 sebagai teknologinya atau DDR-nya, terus itu 3200 ini adalah speednya. Terus cara yang kedua itu bisa menggunakan software. Di sini biasanya sih pakai CPU Z, mungkin ada juga untuk software yang lain ya guys ya. Nah, di CPU Z tinggal pindah aja ke bagian SPD, terus itu ada tulisan DDR4, terus itu DDR4 4600 MHz dan juga ada size-nya ya, yaitu 8GB ini misalnya. Atau bisa juga di tab memori ada type dan juga size-nya, terus ada DRAM frekuensi, dan untuk di DRAM frekuensi ini harus dikali 2 biar mendapatkan real kapasitas yang ada di box atau di spesifikasi tertulis di chip RAM-nya. Terus ada juga yang namanya FBS DRAM, terus tuh cache latency dan lain sebagainya. Di sini kita nggak membahas itu ya karena itu benar-benar kompleks dan saya juga belum terlalu ngerti. Jadi ya sudahlah. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu kompatibilitas antara RAM dengan motherboard dan juga prosesor kalian. Semisal di sini kita menggunakan RAM dari Kingston Fury Renegade dengan kecepatan 4600 MHz. Terus prosesornya semisal di sini kita pakai Core i5 generasi ke-6 dan motherboardnya seri B150. Dijamin percuma kalian beli RAM dengan kecepatan yang memukau kalau motherboard dan prosesornya itu nggak support, kan sayang ya guys ya. Alhasil RAM yang harusnya bisa 4600 MHz cuma bisa jalanin di 2666 MHz. Kan sayang banget ya, udah beli RAM mahal-mahal cuma bisa dijalanin setengahnya doang. Jadi perlu dipertimbangkan lagi sebelum kalian membeli RAM dengan kapasitas yang cukup gede. Di antaranya yaitu mencari tahu dulu spesifikasi antara motherboard dan juga prosesornya. Nggak cuma soal kompatibilitas aja ya, ada juga yang namanya FLCK dan UCLK. Semakin tinggi kecepatannya semakin sulit mendapatkan rating 1:1. Ya itu sebenarnya agak kompleks dan cukup ribet sih buat jelasinnya. Tapi intinya ada sebagian aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan juga ada sebagian
aplikasi yang membutuhkan stabilitas atau latensinya. Lalu jika kalian sudah mengetahui kompatibilitas antara RAM dengan komponen kalian, jangan lupa kalian mengaktifkan XMP-nya. Karena kalau nggak diaktifin XMP-nya, itu berjalan di defaultnya sesuai spesifikasi dari motherboard dan prosesornya ya guys ya. Kayak misalnya di sini kita pakai Fury 6400 MHz, dicolok terus XMP-nya nggak on, itu berjalan cuma di 2400 MHz. Kan sayang ya, cuma kepake setengahnya doang. Untuk cara ngaktifinnya gampang kok, tinggal kalian masuk BIOS, terus kalau ada bacaan XMP-nya tinggal di enable. Dan tiap brand motherboard itu tampilan BIOS-nya beda-beda ya. Ya tapi intinya sama lah. Oh ya, sebagai info aja, kalau RAM kit, nah ini namanya kit ya. Ada juga kit yang isinya 4 biji. Itu bisa dijalanin XMP-nya. Tapi kalau kalian beli satu kit 2 biji gini, terus itu beli lagi yang isinya 2 lagi, kayak begini misalnya, itu nggak bisa jalanin XMP-nya. Mungkin bisa aja, tapi bakalan banyak resikonya, mulai dari blue screen, aplikasi nggak bisa berjalan, terus itu restart sendiri, dan lain semacamnya. Itu potensinya bakalan besar banget mendapatkan problem yang seperti itu. Soalnya motherboard dengan 4 slot RAM itu dikhususkan untuk kapasitas ya, bukan mengejar kecepatan. Namun di sini kita tetap maksain seberapa besar kecepatan MHz yang didapatkan oleh RAM Fury ini menggunakan 4 slot RAM, dan maksimal kecepatan yang didapatkan yaitu 4400 MHz dengan cara menaikkannya secara bertahap. Di sini saya mulainya dari 3600 MHz karena si 12700K itu udah pasti bisa berjalan di 3600 MHz. Jadi saya naikin tuh secara bertahap. Pertama dari 3600 MHz, terus naik lagi satu, terus tuh masuk ke Windows apakah jalan normal, terus restart masuk BIOS lagi, naikin satu lagi, pokoknya begitu terus sampai ke 4400 MHz. Cukup ribet sih sebenarnya, tapi demi mendapatkan frekuensi 4400 MHz, apa sih yang nggak bakalan kita lakuin ya kan? Dan langsung aja kita bakalan lihat gimana sih performanya untuk menggunakan 4 slot RAM dengan kecepatan 4400 MHz. Dan untuk spesifikasi yang kita gunakan kali ini menggunakan Core i7 12700K. Lalu untuk motherboardnya kita menggunakan TUF Gaming B760 BTF. Lalu untuk VGA-nya kita pakai RTX 4060 dan PSU-nya pakai ROG Strix 1000 watt. Untuk pengujian yang pertama kita pakai konfigurasi 4 slot RAM ya guys ya. Dan ada 9 skenario. Buat pengujian benchmarknya kita di sini menggunakan Aidan 64 dengan 2 benchmark ya, yaitu memori copy dan juga memori latency. 2 itu aja cukup kalau kata Om Alpha Jonathan. Ya, dia adalah panutan saya ya guys ya. Yang pertama kita tes dengan Aidan 64 benchmark menggunakan memori copy. Semakin tinggi angkanya ini semakin bagus ya guys ya. Dan sesuai harapan kita, untuk tertingginya didapatkan oleh si kecepatan 4400 MHz. Itu kita dapat skor di sekitaran 62 ribuan. Dan untuk naiknya ini nggak terlalu signifikan ya. Mulai dari 3600 MHz itu dapat di sekitar 53-an ribu. Kalau dinaikin ke 37.333 MHz, dia dapat di 52 ribu, malah nurunnya. Terus naik lagi bertahap 100 angka, 200 angka, 200 angka lagi. Begitu terus hingga dapat di kecepatan 4400 MHz dengan skor di 62 ribuan. Lalu untuk pengetesan benchmark menggunakan Aidan 64 memori latensinya, di sini semakin kecil angkanya semakin baik dan juga semakin bagus ya guys ya. Dan ternyata angka tertingginya atau angka terbaiknya didapatkan oleh si 3800 MHz. Dia dapat skor di 65,8 NS. Sedangkan frekuensi tertingginya yaitu 4400 MHz cuma dapat di 76,7 NS. Dan skor yang paling rendah itu dengan frekuensi 4000 MHz. Dia dapat di 85,4 NS. Waduh. Kenapa semakin tinggi semakin ngurang ya gitu ya. Lanjut ke pengetesan yang berikutnya ini dengan 4 skenario pengujian ya. Kita lihat seberapa bedanya untuk performanya. Di sini kita pakai dari Fury, terus itu dari Delta, dan juga dari Corsair Vigence. Masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda ya. Itu semuanya kita coba dalam keadaan dual channel atau 2 keping. Dan untuk skornya ini sesuai dengan harapan kita ya. RAM dengan frekuensi tertinggi itu mendapatkan skor yang tertinggi juga. Yaitu kita dapat di sekitar 66 ribuan coy. Itu dalam keadaan overclock di kecepatan 4800 MHz ya guys ya. Terus untuk kecepatan 4600 MHz kita dapat di 63 ribuan.
Dan yang berikutnya yaitu kita uji performa menggunakan Cinebench R23 dan juga Cinebench R20. Untuk multicore dari Cinebench R23, untuk skornya ini nggak terlalu signifikan ya. Cuman si Corsair V-Gaze dengan kecepatan 2666 mHz, dia memang dapat di skor terendah. Sedangkan untuk skor tertingginya masih dipegang oleh si Fury dan juga Delta. Ya, untuk angkanya mirip-mirip ya kan. Lalu untuk si Fury dengan konfigurasi 4 slot atau 32 GB itu awalnya bener-bener rata ya guys ya, di sekitaran 22 ribuan. Terus itu di running ke 9 dia baru turun. Entah apa yang membuatnya turun hingga ke 21 ribu. Lalu untuk single core dari R23 itu skor tertingginya dipegang oleh si Delta 3200 mHz. Dan untuk selisihnya ini nggak jauh beda ya guys ya, dari si Fury 4600 mHz paling cuma beda 5 skor doang. Ya nggak jauh beda-beda banget ya. Lanjut ke Cinebench R20 dengan multicore yang didapat itu masih ya sama aja kayak sebelumnya. Skor terendahnya dipegang oleh si Corsair dan tertingginya masih dipegang oleh si Delta dan juga si Fury. Itu skornya mirip-mirip ya guys ya. Tapi untuk si Fury 4x8 GB ini angkanya naik turun ya. Kadang di 8300-an, kadang di 8400-an, naik turun gitulah. Yang berikutnya yaitu kita tes performa gamenya menggunakan 5 skenario dan untuk gamenya kita tes cuma 3 doang ya guys ya. Jika dilihat-lihat ternyata konfigurasi 4 channel atau 4x8 GB itu mendapatkan skor yang cukup memukau ya guys ya. Mulai dari game GTA 5, RDR2, dan juga Shadow of Tomb Raider itu masih bisa bersaing dengan RAM dengan konfigurasi dual channel. Nah, jadi itu dia untuk perbedaan dari performa gamenya. Yang berikutnya yaitu kita bakalan coba menggunakan konfigurasi yang beda merek dan juga beda MHz. Di sini kita tes dengan 4 skenario yang berbeda dengan menggunakan 3 RAM yang beda merek. Ada si Fury, Delta, dan juga si Corsair. Dan untuk hasil benchmarknya dengan AIDA 64, terlihat di sini yang skor paling tinggi itu menggunakan 3 keping RAM yaitu si Fury, Delta, dan juga Corsair dengan skor memori copy tertingginya di 39 ribuan dengan latensi di 83,2 ns. Tapi kalau dibandingin sama kitnya atau sama yang sefrekuensi dan semerek, jelas ini jauh banget, malahan bisa beda 2 kali lipat. Dan untuk skor terendahnya yaitu skenario 2 slot RAM dari Fury 8 GB dengan Delta 16 GB keadaan XMP off itu mendapatkan skor memory copy di 29 ribuan dan latensinya di 86,1 ns. Oke, jadi itu dia untuk perbedaan performa menggunakan RAM yang beda merek dan juga beda frekuensi. Sebenarnya pakai RAM yang beda merek atau beda MHz itu bisa aja, namun menyesuaikan RAM yang terkecilnya. Misalnya kayak tadi kita pakai 3 RAM yang berbeda, tapi yang terkecil yaitu si V-Gain 266 MHz, dia cuma bisa jalan segitu. Jadi yang 4600 MHz ini performanya bakalan kepangkas jadi 266 MHz menyesuaikan si yang terendahnya. Terus juga kalau pakai RAM yang beda merek, pastinya efisiensinya bakal berkurang dan juga speednya pasti bakalan berkurang ya kan. Jadi kalau kalian memang kepepet banget cuma adanya RAM itu ya nggak masalah sih, tinggal pakai aja RAM seadanya. Tapi kalau kalian mengutamain performa ya beli aja kayak ini, Kingston Fury Renegade dengan kecepatan 4600 MHz. Ini adalah satu kitnya. Bisa juga beli 2 kit seperti tadi ya. Jadi kita dapat frekuensi tertinggi di 4400 MHz dengan syarat yang seperti sebelumnya ya, menaikkannya secara bertahap. Jadi kesimpulannya, jika kalian mengincar performa, beli aja RAM dengan frekuensi tertinggi tapi dengan 1 kit ya. Tapi beda cerita kalau kalian mengutamakan kapasitas. Jadi ada yang perlu dikorbanin, yaitu berkurangnya frekuensi MHz-nya yang bakalan kepangkas. Tapi di sini kita pakai 4 slot konfigurasi dengan 2 kit.
paling cuma nurun 200 mHz. Ya masih lumayan lah. Dan menurut saya untuk RAM dari Kingston Fury Renegade dengan kecepatan 4600 mHz ini adalah opsi yang bagus untuk kalian yang nggak mau upgrade ke jajaran DDR5, karena kan DDR5 yang terendahnya itu kalau nggak salah di 4800 mHz, sedangkan si Fury ini bisa kita overclock ke 4800 mHz dan hasilnya cukup memuaskan ya, sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi itu dia untuk pembahasan dari RAM kali ini. Walaupun nggak lengkap-lengkap amat, seenggaknya saya sudah berusaha untuk menyampaikan yang cukup terbaik, walaupun enggak sebenarnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga follow akun sosial media kita kalau kalian penasaran kita di belakang konten. Ya sebenarnya cukup random sih. Tapi nggak apa-apa lah, kalau kalian penasaran tinggal di follow aja ya kan. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta dan kata-kata yang tidak enak didengar. Pamit undur diri dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.